Neneng Arwini, SPD MPD, lulusan Pendidikan Magister Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2014. Beliau seorang guru matematika sejak 1 Januari tahun 2005. Beliau mengajar selama 12 tahun di MTSN Kasomalang atau yang lebih dikenal MTSN 3 Subang. Dan sejak 1 Agustus 2017, beliau aktif mengajar di MA Negeri 1 Subang. Selain sebagai guru, Bu Neneng mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat. Bu Neneng juga aktif di berbagai kegiatan organisasi pendidikan. Sejak Februari 2017, beliau menjabat sebagai Bendahara Umum DPD Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Kabupaten Subang. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pengurus MGMP Matematika MA Kabupaten Subang dan pengurus KKM MA Kabupaten Subang. Saat ini, beliau aktif dalam kegiatan pengembangan instrumen asesmen kompetensi madrasah Indonesia atau AKMI. Berikut data keaktifan beliau. Yang pertama, tim penyusun soal numerasi AKMI tahun 2021. Yang kedua, instruktur Provinsi BIMTEK tindak lanjut AKMI tahun 2021. Yang ketiga, tim pengembang instrumen AKMI 2022 selaku wakil koordinator literasi numerasi AKMI dan reviewer. Yang keempat, Instruktur Nasional BIMTEK tindak lanjut hasil AKMI tahun 2022. Dan yang kelima, tim monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil AKMI tahun 2022. Karena keaktifannya dalam dunia pendidikan dan masa kerjanya yang lebih dari 10 tahun, beliau mendapat penghargaan Satya Lencana Karya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Dan karena keaktifannya juga di dalam berbagai pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, saat ini beliau telah mencapai pangkat pembina tingkat 1 dan golongan 4B. Prinsip beliau dalam bekerja adalah ikhlas, yaitu inovatif, kreatif, hebat, lebih baik, amanah, dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, saya Ali Masburi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang. Dengan ini memberikan apresiasi kepada Bu Neneng Arwini, SPD MPD, yang merupakan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Subang pada MAN 1 Kabupaten Subang, yang memiliki tugas sebagai guru matematika. Di samping itu, Bu Neneng juga menjadi Wakaphumas pada MAN 1 Kabupaten Subang. Sejak 2021 hingga saat ini, Bu Neneng menjadi bagian dari AKMI sebagai tim pengembang instrumen, instruktur Provinsi tindak lanjut, tim koordinator dan reviewer literasi numerasi, instruktur nasional BIMTEK tindak lanjut, dan tim monitoring madrasah hasil AKMI. Dan saat ini Bu Neneng Arwini juga aktif dalam kepengurusan organisasi seperti pengurus DPD PGM Indonesia Kabupaten Subang, pengurus MGMP Matematika
Madrasah Aliyah Kabupaten Subang, pengurus KKM MA Kabupaten Subang, pengurus Saka Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Subang. Keaktifan ini tentunya tidak membuatnya mengabaikan tugas utamanya. Ia aktif di banyak tempat dengan membawa nama baik Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Subang. Saat ini beliau sedang mengikuti diklat calon kepala madrasah angkatan 6 tahun 2022. Saya berharap semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Ahmad Johedi selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang menyatakan bahwa Bu Neneng merupakan guru mata pelajaran matematik sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang hubungan masyarakat. Sebagai seorang guru, beliau selalu berinovasi serta berdedikasi dalam membimbing siswa dalam belajar di sekolah ataupun kegiatan pendidikan lainnya. Selain itu, sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang hubungan masyarakat, beliau melaksanakan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, serta selalu berusaha agar madrasah menjadi lebih baik. Bu Neneng memiliki loyalitas yang tinggi kepada lembaga. Beliau memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga mudah bergaul dengan siapapun, baik rekan sejawat, atasan maupun masyarakat. Ini menjadikan MAN 1 Subang memiliki kerjasama yang baik dengan pihak lain, baik pemerintah maupun masyarakat. Semoga Bu Neneng sukses selalu dalam menebarkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, Ibu Neneng Arwini MPD adalah sosok yang menjadi teladan di bidang pendidikan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat aktif di bidang pendidikan. Salah satunya beliau di sekolah menjadi Wakil Kepala Madrasah bidang humas. Di situ beliau sangat menginspirasi sekali, memberikan informasi kepada seluruh guru di sekolah tentang hal-hal yang begitu penting. Selain itu, beliau juga tercatat menjadi instruktur nasional di AKMI dan beliau sudah melanglang buana ke seluruh penjuru Nusantara. Sukses selalu untuk Ibu Neneng Arwini MPD. Mudah-mudahan prestasinya menginspirasi seluruh guru-guru di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Anissa Fauzia Putri. Saya dari kelas 12 IPA 3. Bu Neneng itu orangnya baik, ramah, pengertian juga, dan ketika dia menjelaskan kita mudah mengerti. Dia mempunyai cara supaya kita lebih detail, lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasani. Saya dari 11 IPA 1. Menurut saya Bu Neneng itu orangnya ramah, baik, ya humble ke anak-anak gitu ramah. Dan kalau ngajar mudah dipahami gitu, masuk materinya, nggak ribet. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Arwini, peserta pelatihan calon kepala madrasah angkatan ke-6 tahun 2022 dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan diklat calon kepala madrasah angkatan 6 tahun 2022 meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama on the job training 1, kedua in service training 1, ketiga on the job training 2, dan yang keempat in service training 2. Selama pelaksanaan OJT 2, peserta diwajibkan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan madrasah meliputi kepemimpinan pembelajaran, pengembangan kewirausahaan, pengembangan sumber daya madrasah,
Yang kedua, praktik proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin yang meliputi pertama pelaksanaan P5P2RA, yang kedua praktik evaluasi diri madrasah atau EDM, dan yang ketiga rencana pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Selanjutnya praktek pelaksanaan rencana proyek peningkatan kompetensi terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama supervisi akademik, yaitu supervisi yang dilakukan kepada guru atau tenaga kependidikan, dan yang kedua pelaksanaan penilaian kinerja guru atau PKG. Pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan madrasah saya lakukan di madrasah asal, yaitu MAN 1 Subang sejak tanggal 21 sampai dengan 29 November 2022. Rencana proyek kepemimpinan yang saya lakukan berupa sosialisasi konsep kepemimpinan madrasah yang berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan sumber daya madrasah. Rencana proyek kepemimpinan pembelajaran berbentuk kegiatan yang bernama Guru Asu Siswa Asu. Kemudian rencana proyek pengembangan kewirausahaan berupa program kemitraan berdasarkan minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya rencana proyek pengembangan sumber daya madrasah berupa pengembangan ketenagaan dengan mengadakan kegiatan peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang rutin dan terprogram. Kegiatan praktik proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang saya lakukan di Madrasah Magang, yaitu MAN Purwakarta. Pelaksanaan P5P2RA dilakukan dengan kegiatan studi dokumen dan sosialisasi program P5P2RA dengan tema kewirausahaan. Kegiatan evaluasi diri madrasah dilakukan dengan studi dokumen EDM yang telah disusun oleh MAN Purwakarta. Kemudian dokumen itu diolah dan dianalisis, kemudian ada rekomendasi untuk rencana pengembangan madrasah. Kegiatan rencana pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dilakukan dengan kegiatan sosialisasi PKB berdasarkan Peraturan Menteri Perdayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya kegiatan praktik pelaksanaan rencana proyek peningkatan kompetensi dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Supervisi dilakukan kepada seorang guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum, sedangkan supervisi tenaga kependidikan dilakukan kepada 9 orang tenaga kependidikan, yaitu kepala urusan tata usaha Bapak Najarudin, tenaga persuratan dan pengarsipan Ibu Hajah Eva Farida Mawaria, yang ketiga tenaga administrasi kepegawaian Bapak Arif Saiful Hidayat Eskom, keempat tenaga administrasi keuangan Bapak Tarsip Jono SE selaku bendahara pengeluaran. Yang kelima supervisi kepada tenaga administrasi kesiswaan Bapak Muhammad Firdaus Sarjana Ekonomi, keenam tenaga sarana prasarana Ibu Hajah Siti Muznatur Rohimah, dan yang ketujuh tenaga perpustakaan Ibu Wanda Halimatus Sadiah. Supervisi juga dilakukan kepada kepala laboratorium IPA Ibu Lina Nurdiana SPD dan tenaga kebersihan Lukmanul Hakim. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan penilaian kinerja guru dilakukan kepada guru geografi yang juga merupakan wakil kepala madrasah bidang kurikulum, yaitu Bapak S. Hidayat SAG. Demikian gelar karya yang dapat saya laksanakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jayalah terus madrasah mandiri berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.